Tuhan. Shalom 2PM. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kita semua hadir di tempat ini, kita siap untuk menyembah, memuji dan mengucap syukur bagi Tuhan kita. Amin. Mari teman-teman, dalam beberapa menit ke depan ini saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Dibuat menurut seturut gambar dan rupa Allah untuk melakukan pekerjaan Allah. Oleh karena itu kita semua adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan siang hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa rencana-Mu dalam hidup setiap kami adalah rencana yang terindah. Sesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau pun tahu segala kekurangan kami, kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami bawa setiap hormat, segala kemuliaan, segala glory hanya bagi nama Yesus. Dalam satu hati kami berseru, dalam satu roh kami menyembah Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Tuhan yang mulia. Kami mau hadap Kau Yesus, kami mau pegang Kau Yesus dalam setiap langkah hidup kami. Terus sembah Tuhan, terus angkat suaramu, terus nikmati hadirat. Engkau yang terindah Tuhan, ku percaya penuh kepadamu. There's no one else like you, Lord. There's no one else like you, Jesus. Kau membuatku sesuai rencana, Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiran.
Yesus. Kami bawa ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom to BM. Hari ini kita mau bernyanyi tentang kesetiaan Tuhan. Kita mau belajar lagu ini ya. Come on choir, are you ready? Yeah! Come on, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Let's go. Mercy with the morning sun, hope and I am hanging by a tree. Every time I look for it, I find your faithfulness again. Water in the wilderness, my defender in the lion's den. Every time I look for it, I find your faithfulness again. Come on to be hey, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. Oh, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. All of that held him to the cross, till he paid the price for all my sin. A temporary tomb was healed by storms, it couldn't keep him in. Hey, now that he has conquered death, tell me what's impossible for him. If the Lord my God is on my side, then who can be against? Hey, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. Oh, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. Your faithfulness, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. Oh, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. You never run out. You never run out. You never run out of it. You never run out. You never run out of it. You never run out. You never run out of it. You never run out. You never run out of it. Kita mau nyanyikan bersama-sama, come on. Mari kita deklarasikan, come on. For the things you've done, for the things to come, for the breath in my life. Oh, thank you, Jesus. For the things you've done, come on. For the things to come, for the breath in my life. I say, thank you, Jesus. For the things you've done, for the things to come, for the breath in my life. Oh, thank you, Jesus. For the things you've done, for the things to come, for the breath in my life. Oh, thank you, Jesus. Hey, come on, choir. Faithfulness, faithful now. Come on. You never run out of faithfulness, faithfulness. Oh, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness, faithfulness. Your faithfulness, faithfulness, faithful now. You never run out of faithfulness.
kita udah di penghujung bulan Januari ya. 11 bulan lagi kita ganti tahun ya teman-teman. Tapi kita tetap percaya karena tahun ini tahun penuaian. Kita percaya Tuhan tetap bekerja di 11 bulan ke depannya. Bahkan lebih dahsyat dan lebih luar biasa dari yang kita bayangin. Amin. Amin. Oke teman-teman, di sini ada nggak yang baru pertama kali hadir di 2PM? Boleh lambai-lambaikan tangannya biar kita tahu, biar kita bisa sambut teman-teman ke dalam gereja ini, ke keluarga ini. Oh ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Kita tepuk tangan teman-teman. Selamat datang, selamat datang. Dan kita juga mau offering teman-teman. Jadi kita siapin persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk. Di depan kursi teman-teman ada QR-nya. Jadi kalian bisa scan kalau yang mau memberi persembahan. Dan make sure atas nama GBPRJ ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memberi sebagian dari harta kami. Biarlah Engkau yang pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang sukacita dan hati yang penuh kerelaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi teman-teman. Dan selagi kalian memberi, aku mau sampai beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama kita ada cool teman-teman. Kayaknya nggak capek kalau kita kayak encourage teman-teman tuh ikut cool. Karena kayak teman-teman bener-bener deh. Di cool itu bukan cuma sekedar kumpul-kumpul biasa gitu. Tapi kayak ada sesuatu yang baru setiap minggu, setiap kita ke cool itu selalu ada yang baru teman-teman. Dan kalau teman-teman yang belum ikut cool, banyak banget cool kita di sini sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman merasa kayak, aduh aku jauh nih kalau kerja dari pusat, sama teman-teman aku juga jauh kerjanya dari pusat teman-teman. Tapi kita punya cool online teman-teman, jadi teman-teman ini fleksibel banget sesuai kebutuhan kalian. Dan kalau ada yang ngerasa kayak, aduh kayaknya seharian tuh capek ya kerja ya, dan harus ketemu orang lagi, aduh gimana nih nanti aku terlalu capek, social battery aku habis gitu ya. Teman-teman percaya deh teman-teman. Kalau kalian capek, kalau kalian lagi ngerasa aduh burn out banget, disitulah kalian butuh komunitas teman-teman. Jadi please ikut cool, kita ada banyak banget serius teman-teman. Kalian gak akan nyesel, beneran gak akan nyesel ikut cool. Dan jadi kalian tuh kayak apa ya, untuk menghadapi hari-hari ke depan tuh kalian tahu ada backingan gitu loh. Ada komunitas yang selalu ada buat kalian, yang selalu encourage kalian. Dan dari cerita teman-teman di cool itu benar-benar sangat-sangat memberkati. Itu membuat kalian ngerasa kalian tuh gak sendiri teman-teman. Dan itu kayaknya kita butuhin untuk terus maju di tahun 2025 ini. Amin teman-teman? Amin. Terus yang kedua, kita ada yang namanya volunteer teman-teman. Wah. Ini ya teman-teman, kalau kalian tuh punya hati yang untuk melayani Tuhan gitu ya. Kayak kalian tahu, kayaknya gue tuh gak bisa dihidup buat diri gue sendiri gitu ya. Gue harus melayani Tuhan, gue punya hati tapi kemana gitu ya. Kalian bisa scan aja teman-teman, kita udah punya banyak banget pelayanan di sini. Mulai dari apa, creative team, praise and worship, hospitality, ada nursery teman-teman. Jadi yang suka anak-anak nih ya, yang punya hati buat melayani anak-anak, kita juga ada teman-teman. Semuanya kalian tuh bisa mengeluarkan apa yang jadi kerinduan kalian, jadi talenta kalian, semua kalian bisa salurkan di volunteer ini. Jadi kalau yang punya hati untuk melayani, silakan ya teman-teman join dengan volunteer kita. Oke, selanjutnya teman-teman kita punya badminton. Wah, luar biasa nih. Teman-teman kayak setiap bulan, hampir setiap bulan ya, kayaknya ada aja gitu info soal sports day di 2PM ini ya. Ada badminton, waktu itu sempat ada futsal gitu ya. Mungkin hari ini udah penuh kuotanya ya. Tapi nextnya pasti ada lagi teman-teman. Jadi yang suka olahraga gitu, yang suka badminton atau suka pokoknya kayak bikin keringetan gitu ya. Teman-teman bisa nanti nextnya ikut sports day kita. Karena siapa tahu bulan depan atau bulan berikutnya tuh ada sports yang kalian mungkin suka gitu ya. Kali ini badminton, pernah ada futsal, siapa tahu ada olahraga yang lain gitu ya, SKJ misalnya gitu, atau apa gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama sehat jasmani dan sehat juga rohani kita, oke teman-teman ya. Terus kita juga ada social media 2PM, yang belum follow, please follow us di Instagram dan di TikTok. Gitu, kita punya update banyak banget buat teman-teman gitu ya. Dan konten-konten yang memberkati juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya belum follow, make sure to follow us. Oke? Dan ada lagi teman-teman yang spesial buat hari ini. Kita ada yang namanya Coffee Lounge. Wow! Ini nih,
Ini yang ditunggu nih setiap bulan gitu ya. Jadi nanti setelah pulang ibadah jangan langsung pulang teman-teman. Kita ada coffee lounge di ruang nursery kita. Di situ kita bisa ngopi-ngopi, kita bisa makan snack bareng-bareng dan kita bisa networking sama teman-teman yang lain. Siapa tahu kayak kalian ketemu orang-orang yang punya interest yang sama dengan kalian gitu ya. Bisa sharing-sharing, bisa berbagi cerita, bisa juga ada yang nyari kerjaan di sini dan tiba-tiba ada yang connect gitu, ada yang nge-link. Siapa tahu bisa ya teman-teman. Oke? Terus kita juga ada yang namanya prayer request teman-teman. Kayak aku bilang tadi kita tuh gak sendiri teman-teman dan kita gak pernah bisa sendiri. Untuk menghadapin apa yang akan terjadi di kedepannya kita gak bisa sendiri teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya hati yang kayaknya aku tuh butuh didoain deh. Teman-teman bisa kirim prayer request ke kita yang kita buka setiap minggu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya keresahan, butuh didoakan, please share it to us. Dan kita sebagai keluarga bareng-bareng kita akan mendukung kalian dalam doa. Oke, kita boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama untuk teman-teman kita. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Dan kami percaya Tuhan di setiap masalah yang ada dalam hidup kami, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Apapun yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di saat kami merasa gak mampu, kami punya Engkau yang selalu ada dan selalu menolong dan menopang kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kota benteng kami dan Engkau penghiburan kami Tuhan. Kami mau datang sama Engkau dan kami mau mendukung teman-teman kami yang punya pergumulan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang mengalami sakit penyakit demam dan gejala tipes demam berdarah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bila ada kuasa-Mu yang menyembuhkan dia Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami percaya teman kami sudah disembuhkan Tuhan. Dan untuk trombosit yang rendah Tuhan kami percaya Tuhan Kau yang akan naikkan kembali Tuhan. Kau akan membuat semuanya normal Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus teman kami sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk teman kami yang membutuhkan kesabaran dan kesembuhan juga dalam hidupnya Tuhan. Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya kami percaya Tuhan Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan dia Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dan yang siap untuk menuntun setiap langkah dia Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan ketenangan Tuhan. Bila apapun yang dia lakukan, bila apapun yang dia rasakan Tuhan, itu semua ada Engkau Tuhan yang menjadi penghiburnya dia Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan kalau semua yang terjadi dalam hidupnya kami Engkau Allah yang turut bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Teman-teman, saya undang kita untuk ambil sedikit waktu untuk fokus buat Tuhan hari ini. Mungkin teman-teman saat ini sedang ada dalam masalah apapun itu. Saya pribadi nggak tahu, tapi kita percaya Tuhan kita tahu. Mungkin masalah itu sama, berulang kali masalah itu datang. Tapi kita juga tetap meminta berulang kali tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap tolong. Tapi ketika kita menemui jalan buntu, percayalah, Dia bukan diam. Dia akan menolong teman-teman semua tepat pada waktunya. Dan percayalah, Dia Tuhan yang setia, yang selalu menemani teman-teman dalam melewati masalah demi masalah dalam hidup teman-teman semuanya. Mari yang percaya kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
angkat suaramu, katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, kami memilih Tuhan untuk percaya. Tetap memilih untuk percaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat suaramu supaya menyatakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Terima kasih Yesus. dalam rasa Terima kasih Engkau selalu ada Tuhan. Engkau setia Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat UPM saja nyatakan dengan hatimu, katakan. Berkali-kali Kau menolong, kasih Tuhan. berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kasih Tuhan. Berkali-kali
setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kau setia Tuhan, Kau setia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Boleh kasih kemuliaan buat Dia yang begitu setia buat kita. Ya radabas kita batak. Bapak, aku bawa jemaat-Mu di tempat ini. Aku bawa kami semua di tempat ini Tuhan, menghadap Engkau ya Tuhan. Sebagaimana problem, tantangan kami begitu real, so are you in my life. So are you in our life Tuhan. Karena itu berbicaralah siang hari ini. Saudara, today it's about stretching your faith more and more. Ini aku dapat dari Tuhan bahwa 2025 kita harus naik level imannya sama Tuhan. Tuhan gak mau kita segini-segini aja. We need to stretch more our faith. Karena gak ada tempat berlindung selain Dia. Gak ada yang pasti, betul. There is nothing sure in life. So, taruh tanganmu di dada. Let me pray for you. Let us pray together. Ini kami Tuhan. Now we realize tidak ada yang pasti di bumi. Tidak ada yang pasti di dunia. Nothing sure. Tidak ada batu karang selain Engkau Tuhan. Karena itu sebagaimana kami pegang dada kami, begitu juga kami buka hati kami. Stretch our faith. Kami mau pulang bawa iman yang lebih daripada kemarin-kemarin. Kami bawa pengen dapat kepercayaan. We want to trust you more in our life. So touch our life. Touch our heart. Buka hati kami Tuhan. We need you. Kami mau iman yang baru. We shout to you Lord. Bless us. Urapi kami Tuhan dengan iman yang baru. So that we can sail di 2025 berkemenangan. Menuai banyak jiwa. Berbicaralah kepada pribadi lepas pribadi. Oh thank you Lord. Urapi hamba-Mu. Lindungi aku. Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Oh we are so ready to hear your words. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. You can do better. Yes. Silakan duduk saudara. Thank you team present worship. Shalom, selamat siang, apa kabar semua? Wah ini kurang kuat ya, saya aja yang melayani dari pagi, dari jam 9 pagi tadi khotbah di Pluit aja masih semangat. Shalom, selamat siang semuanya. Yes, shalom, luar biasa, kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Nah saudara, please hari ini jangan anggap saya sebagai pembicara, ya boleh. Anggap saya sebagai salah satu dari kalian aja, karena ya saya juga seorang ayah juga, mungkin sama seperti saudara yang udah punya anak. Saya seseorang yang kerja di marketplace juga, yang memiliki tantangan-tantangan. Saya seseorang juga yang ketakutan bagaimana cara biayain anak sekolah nanti. Saya juga orang yang masih bolong, bisa bolong saat teduhnya. Saya orang-orang yang sama kayak saudara, so jangan anggap saya sebagai pastor berbicara lebih hebat dari saudara. Hari ini saya pengen jadi sama saudara, it's okay kalau saya vulnerable hari ini, amin. Nah saudara, hari ini judul yang saya bawakan adalah Jalan Iman. Kelihatannya tua ya saudara ya, judulnya, saya gak ketemu judul lain. Tapi judul hari ini adalah Jalan Iman.
Nah saudara, saya baru aja, anak saya sekarang sudah 3 bulan, puji Tuhan. Dan waktu November lahir, saya berhenti atau pause pelayanan selama kurang lebih hampir 2 bulan. Dan di situ saya banyak merenung di dalam kehidupan, saya banyak bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya harus menjalani 2025. Dan saya percaya ini juga yang saudara harus pertanyakan kepada dirimu sendiri. Kamu mau 2025 menjalani kehidupan itu bagaimana? So I ask you a question. Saudara pikirin sendiri, kamu kejar apa di 2025? Ya. Apa yang paling terutama yang kamu kejar sekarang? Atau bahkan di dalam kehidupan, kamu maunya apa sih di dalam kehidupan? Nah, kita tahu tahun ini kita masuk ke tahun penuaian dan banyak yang diberitakan bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, betul? Nah saya pikirin itu saudara dan jujur ya, jangan anggap saya pastor atau apa gitu. Waktu saya dengar itu, pikirkanlah perkara yang di atas, saya bilang dalam hati, bosen banget nih. Ini lagi terlalu rohani ah. Perkara-perkara yang di atas kan perkara-perkara Roh Kudus, iman, pengharapan. Masa pikirin hal-hal begini, kasih jalan yang lebih detail dong atau apa semua segala macam. Tapi waktu saya renungi itu, Roh Kudus berbicara sama saya, bagaimana kalau jawaban daripada kehidupan, jawaban daripada apa yang kita mau capai di 2025 terletak pada perkara yang di atas. Bukan pada perkara yang di bawah. Kuncinya bukan yang di sini. Bukan seberapa banyak kamu bisa, bukan seberapa banyak network kamu punya, bukan seberapa banyak uang kamu punya, bukan seberapa pinter kamu. Tapi siapa tahu jawabannya cuma perkara yang di atas. Karena perkara yang kita punya di dunia nggak ada yang pasti, betul? Semua menghadapi tantangan yang sama. Semua menghadapi real challenges. Kalau you buka sosial media, semua sekarang jelek-jelek, betul? Berapa bulan lalu kebakaran. Lalu muncul kebakaran lagi. Oh kebakaran terus ya, betul? Kebakaran sini, kebakaran itu. Semua kalau kita buka medsos tentang marketplace, semua jelek-jelek. Semua nggak bagus. Saya ngobrol dengan teman-teman, baik itu yang bekerja, baik yang berbisnis, baik siapapun itu, kata-kata yang semua keluar dari mulutnya, susah, tipis. Saya nggak tahu tipis apa, saudara. Tipis untungnya. Dan gak nutup. Kata-katanya semua selalu itu, saudara. Dan keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya menekan kita atau seperti menyudutkan kita untuk kita ayo kerja lebih, cari pengetahuan lebih, cari network lebih. Kayak seolah-olah memaksa kita untuk pakai kekuatan kita sendiri. Nah padahal sebenarnya ada jalan lain yang disiapkan Tuhan buat kita semua, saudara. Yesus punya 12 murid. Mereka adalah orang-orang biasa, betul gak? Saudara orang-orang biasa, saya orang-orang biasa. They are insignificant people. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak punya iman sama sekali pada awalnya. Betul. Nah lalu mereka ikut Yesus. Mereka mulai matanya kebuka. Mereka mulai lihat, oh Yesus bisa nyembuhin orang ternyata. Tadinya mereka nggak pernah lihat orang lumpuh bisa jalan, mereka mulai lihat orang lumpuh bisa jalan. Mereka mulai lihat orang yang buta bisa melihat, mereka mulai melihat orang yang tuli bisa mendengar. Nah bayangkan kamu adalah murid-murid yang sedang di dalam satu perjalanan sama Yesus. Apa yang terjadi? Waktu kamu lihat ternyata rabimu ini nggak biasa. Kamu mulai muncul iman, betul? Kok ini hebat banget? Rasanya aku safe sama Tuhanku. Kita dari gak pernah lihat apa-apa, kita jadi lihat banyak hal yang gak lazim. Bahkan murid-murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus menghardik badai. Mereka melihat something new. Mereka berada di luar zona nyaman mereka. Mereka melihat sesuatu yang baru. Nah tapi satu kali Yesus panggil murid-muridnya. Dia bilang begini, sekarang aku akan mengutus kamu dan aku mengurapi kamu, lalu ada tenaga dan kuasa yang keluar ke 12 murid untuk mereka mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Lalu mereka diutus. Kalau saya jadi murid begini, oh tadi saya kira saya cuma ikut Yesus, saya bisa berlindung di balik dia. Ternyata saya harus ikut berperang sama dia, betul?
Saya sedang dibawa kepada iman yang selanjutnya sama Yesus. Benar gak? It's a progressive journey of faith. Tiba-tiba tadinya saya cuma lihat orang sembuh, sekarang saya yang harus doain dia. Kita bisa bayangin jadi murid-murid Tuhan, lumayan deg-degan ya. Bagaimana nih kalau dalam nama Yesus? Kita dorong orang, dalam nama Yesus. Dia gak melek. Apa yang terjadi? Yesus membawa murid-muridnya ke dalam level iman yang baru. Akhirnya mereka pun bisa mengusir setan, mereka itu bisa mereka bisa menyembuhkan orang-orang. Nah, tapi sampai pada satu hari ada situasi yang sangat luar biasa yang kita akan belajar daripadanya. Mari kita buka Matius 14 ayat 13 sampai 16. Nah, saudara kalau baca ini pasti tahu ini kejadian apa. Ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan yang baru. Mungkin buat saudara nggak baru, tapi this is great. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus sengaja pergi ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi terjadi KKR di tempat itu. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ini usul murid-muridnya. Perhatikan, ini murid-murid yang udah bisa menyembuhkan penyakit. Udah dapat satu kuasa dari Tuhan, dari Yesus. Murid-muridnya bilang begini, tempat ini sunyi dan hari udah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kalau you jadi murid gimana? Ayo coba pikir. Tadi cuma lihat Yesus bisa mujizat, sekarang mulai bisa mengusir setan. Lalu tiba-tiba ada satu situasi yang berbeda total. Tiba-tiba kamu disuruh kasih makan berapa ribu orang laki-laki? Ini cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Tiba-tiba kamu disuruh kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak, betul? Kita bisa setuju ya, kurang lebih ada 10.000 lah misalnya. Jadi kamu yang udah bisa berdoa setan pergi, tiba-tiba kamu disuruh kasih makan 10.000 orang. Kira-kira yang ada di otak murid-murid apa? Ayo, jangan, ayo kira-kira apa? Ya kita manusiawi aja bener. Pressure, betul? Duit dari mana? Betul gak? Duit dari mana? Kasih makan mereka 5.000, 10.000 orang. Jadi Yesus lagi bawa mereka naik level iman baru lagi, bener gak? Dan perhadapannya sama Mamon. Karena Yesus ngomong bahwa satu orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau Yesus mengajar itu, dia nggak mungkin tidak mengajarkan caranya. Jadi lewat di sini sebenarnya Yesus itu lagi bawa mereka ke next level of faith. Sebenarnya ini adalah a perfect stage. A perfect setup yang Yesus set up sedemikian rupa karena dia mau stretch faith daripada murid-muridnya. Nah, sekarang coba refleksikan dengan keadaan 2025. Apa-apa butuh duit. Sekolahin anak mahal murah? Mahalnya minta ampun. Yang lagi persiapan pernikahan? Pesta mahal murah? Mahal, betul. Yang entrepreneur, katanya cuannya tipis. Butuh duit. So, kita ada di situasi dan kondisi yang sama, betul. Bahwa Yesus, jawaban yang mereka mau kasih ke murid-murid adalah Yesus mau stretch their faith. Untuk lebih lagi karena ada jalan yang lain yang Yesus sediakan. Nah kalau kita baca detailnya saudara, ini cerita sangat menarik karena tertulis di 4 Injil. Kalau saudara ketemu satu cerita di 4 Injil itu signifikannya luar biasa. Jadi saya usulkan saudara belajar, mungkin kalau saudara belajar perjanjian baru, the 4 Gospel, saudara belajar yang cerita-cerita kutipan yang di 4-4-nya ada.
karena itu mengandung hal yang sangat signifikan. Nah, mari kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Nah, perhatikan baik-baik. This is very interesting. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada siapa? Filipus. Kalau di Alkitab kamu ketemu tiba-tiba tokoh muncul, artinya Alkitab atau Roh Kudus, they want to show something through that person. Ya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Betul? Pertanyaannya apa? Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan? Sekarang kalau saya nanya kepada kalian, di mana kita bisa beli babi yang paling enak di Kelapa Gading? Jawabannya apa? Siapa? Babi panggang, nggak tahu lah apa dibilang ya. Betul? Di mana kita bisa beli bakmi paling enak di Sunter Kelapa Gading? Jawabannya apa kira-kira? Gading Permai misalnya, betul? Jawabannya simple kan? Bener gak? Karena pertanyaannya di mana? Nah, ayat 6 bilang begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan ayat 7, jawab Filipus kepadanya, dia gak kasih tahu toko roti di mana. Dia ngomongnya begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. So Filipus otaknya udah ruwet karena dia cuma pikirin duit. Nah, Filipus kenapa dibangun, kenapa dikeluarkan begini? Karena Filipus menggambarkan kita semua. Ayo ngakulah. Kekhawatiran kita paling gede karena apa? Karena duit mungkin. Segala sesuatu karena duit. Filipus menggambarkan kita, saudara. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Keyboard tolong siap-siap ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, kita tahu pada akhirnya mereka bisa semuanya makan kenyang dan bahkan rotinya itu menjadi sisa. Nah, saudara, dari sini kita belajar apa? Ada 3 poin yang saya ingin bagikan, saudara. Kalau saudara jadi murid-murid, waktu kamu ditembak, kamu yang kasih makan, kita tahu jawaban murid-murid apa? 200 dinar aja enggak cukup. Yesus tahu ini, tetapi dia mau tunjukkan kepada kita supaya kita bisa belajar bahwa yang pertama, saudara catat ini dan bawa pulang. Tidak semua hal bisa dilakukan atau didapatkan meskipun kita punya semua harta di bumi. Come on. Bahkan menurut saya banyak yang gak bisa dilakukan. Meskipun kita punya semua di bumi. Saudara tahu CEO Apple yang dulu Steve Jobs, waktu dia meninggal dia ngomong apa? Saudara cari di internet, saudara juga ketemu. Ya, Steve Jobs di usia 56 waktu saat dia meninggal, keyboard tolong iringi. Steve Jobs di umur 56 dia bilang begini, di ranjang kematianku, dengan semua uang yang aku miliki, aku gak bisa bayar seseorang untuk ambil sakitku dan gantiin tempatku. Semua harta di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan waktu. Dia ngomong seperti itu. Saudara, sekarang ngetren sekolah anak kemana sih? Monitornya bisa dikecilin dikit. Sekarang ngetren sekolah anak sekolahan ke UK ya, kalau saya lihat-lihat ya. Semua kirim anak ke UK. Saudara, saya mau kasih tahu, uang bisa nyekolahin anak ke UK. Dia gak bisa beli karakter yang baik buat anak. Uang gak bisa beli iman buat dia. Uang gak bisa beli
cinta Tuhan buat anak kita. Tapi kita kadang-kadang masih pilih jalan mamon, betul? Uang bisa beli mobil yang bagus, tapi uang gak bisa beli waktu. Siapa tahu kita gak punya waktu untuk nyetirnya, betul? Saudara yang main di Instagram, lihat mobil mewah banyak banget sekarang low kilometer, betul? Itu adalah contoh-contoh orang yang gak diberikan waktu untuk nyetir mobil ya. Mereka punya duit nih. Uang bisa beli makan, gak bisa beli nafsu makan, betul gak? Uang bisa beli pendidikan, benar? Saya sendiri sekolah di luar negeri, tapi uang gak bisa beli hikmat. Yang kamu butuhin pendidikan apa hikmat? Hikmat. Hikmat ada di mana? Takut akan? Balik lagi semua perkara yang di atas loh. Saudara lihat benangnya nyambungnya. Uang bisa beli network yang besar, kamu bisa bikin networking event, betul? Waktu kamu punya banyak semua juga mau nempel, benar? Tapi uang gak bisa beli persahabatan. Dan waktu kamu jatuh, siapa yang tolong kamu? Selain yang namanya sahabat. Bahkan kadang-kadang sahabat lebih daripada saudara. Uang bisa beli rumah besar, gak tentu bisa beli ketentraman. Yesus mau kasih tahu, emang dia menggiurkan uang, tahta, jabatan, perkara-perkara di dunia itu mungkin rasanya bisa kasih kamu segala kebutuhan. Dia gak bisa kasih kebahagiaan. Kenapa saya bawain firman seperti ini, saudara? Karena di Desember saya mengalami breakdown. Saya capek ngejar karir. Mariska yang tahu. Saya bilang sama Mariska, Beb, boleh ya saya jujur apa adanya ya? Beb, saya sudah di posisi yang 17 tahun lalu saya doa. Yang saya minta Tuhan. Dikasih loh sama Tuhan. Tapi saya bilang sama dia, tapi saya capek bukan main. Makanya firman Tuhan ada bilang betul. Usaha mengejar harta, mencari uang. Saya masih pelayanan loh, betul gak? Iya gak? Saya cari uang tapi saya memberkati orang juga, saya melayani juga. Tapi saya capek banget cari itu semua. Saya bilang sama Mariska, saya mau direct kehidupan kita boleh gak? Sorry ya, kalau anak kita gak bisa sekolah di sekolah paling mahal. Saya bilang begitu sama dia, nangis di depan dia. Saya gak tahu ke depannya bakal jadi orang yang bisa kayak gimana saya bilang. Tapi saya capek. Dan setiap saya capek saya pengennya cari Tuhan gitu ya. Ngejar itu saya selalu gak puas gitu. Tapi kalau saya datang ke Tuhan, kok saya makin kuat. Betul, itu bedanya. When you search something, perkara-perkara di dunia, you will be weary, kamu akan capek. Tapi kalau kamu kejar Tuhan terus, bukan artinya saya mau keluarga saya melarat, tapi saya semakin semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saya punya istri yang begitu baik dan dia bilang, saya mah gak perlu harta. Makanya cari jodoh yang cinta Tuhan. Tidak semua hal, bahkan nanti saya rephrase lah. Banyak hal yang gak bisa dibeli. Jadi saya tanya lagi sama kamu. Kamu kejar apa di 2025? Ini firman Tuhan yang saya bawain beda sama firman-firman yang saya bawain biasa. Kalau 2024, 2023 kamu dengar saya ngomong, saya banyak kasih tips bagaimana karirmu bagus. Tapi kali ini beda total. I have another revelation. Masalahnya kalau kita kejar harta, gak ada jaminan dari sorga, dia gak akan hilang. Firmannya berkata di Matius 16, 19 sama 21, dia bilang begini, jangan kamu kumpulkan harta di bumi ngengat karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Gak ada jaminan dari sorga. Sorga gak keluarin satpam untuk jaga hartamu. Tapi firmannya bilang, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Yaitu perkara-perkara yang di atas, tentang iman, tentang pengharapan, tentang hubungan, tentang relationship, tentang keselamatan. Di sorga ngengat karat tidak merusaknya. Itulah harta sesungguhnya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada di situ juga. Di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Pertama kali saya merasakan. Waktu saya pulang ke Indonesia 2019 guys. Bayangin.
Kalian semua tahu lah ya, saya kerja di itu perusahaan si Ijo lah. Berapa banyak orang mau kerja di perusahaan kayak begitu. 2019 saya buang semua yang di Jerman. Saya pulang ke sini, saya kerja di situ. Saya kira ini very stable, very oke. Tapi saudara, saya rasa mengalami sakit mental. Berapa banyak orang yang saya harus pecat selama 3 tahun terakhir. Perekonomian juga seperti itu, semua segala macam. Saya tahu yang mengalami saya. Tapi sedikitnya boleh gak nyampe ke saudara bahwa jangan kejar yang salah. Dan jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Kesejahteraan itu bisa datang sendiri kalau kamu kejar yang lain sebenarnya. Yaitu perkara yang di atas. Itu Filipus. Filipus dikeluarin supaya kita bisa jawab. Dan kita bisa sadar apa yang benar-benar kita kejar. Dan supaya kita jangan salah kejar sesuatu di awal tahun ini. Nah kemudian ada satu murid lagi di ayat 8. Multimedia tolong balik ke ayat 8. Seorang dari murid-muridnya itu namanya Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat 9. Perhatikan. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti, jelai dan 2 ikan. Perhatikan kata yang selanjutnya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa yang dimaksudkan dengan Andreas, saudara? Dia bilang begini, kalau yang satu itu udah gak bisa bergerak, si Filipus. Karena hitung-hitungannya tentang duit. So, kalau kamu mengejar itu, kamu punya pikiran tuh akan dibatasi. Segala sesuatu hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan yang gak cocok, kamu pasti gak maju. Itu Filipus. Tapi Andreas, dia punya pemikiran yang berbeda. Dia pasti mikir begini, guru saya agak unik, betul? Dia ngomong badai berhenti. Jangan-jangan, ini saya yakin 100%. Jangan-jangan kalau 5 roti 2 ikan yang kecil ini saya bawa ke guru rabi yang unik ini. Jangan-jangan dia bisa jadiin itu wagyu. Banyak lagi. Ini adalah translation daripada firman yang bilang bahwa iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. It's small, kecil. Tapi ada sedikit gelitik di dalam hati dia. Bagaimana kalau saya bawa ini dan serahkan kepada Tuhan? Nah poin kedua yang saudara bisa bawa pulang. Yesus tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada yang diserahkan atau dipercayakan kepadanya. Ngerti prinsip ini? Dari sini ngerti saudara? So, kalau kamu pengen your finance thriving, kamu kalau pengen punya finance yang lebih baik daripada tahun lalu, bagaimana tidak kamu harus memberikan sesuatu dulu kepada Tuhan? Karena perlu sesuatu. Perlu bahan dasar supaya Yesus bisa melakukan sesuatu dan itu adalah pelipat gandaan. Apa yang kamu serahkan kepada Tuhan? Tuhan, saudara, saya mau kasih tahu. Waktu anak saya yang pertama, si Reina itu, saya pengen banget dia kenal Tuhan. Jadi waktu dia udah bisa jalan 1 tahun lebih, saya nggak ingat dia 1 tahun berapa bulan. Saya diskusi sama istri saya bilang bahwa anak kita harus ikut sekolah minggu. Mungkin kalau bapak-bapak yang lain lebih hebat, ngajarin di rumahnya juga hebat. Kalau saya nggak hebat, saya cuma bisa bawa anak saya ke nursery, kelas. Karena saya pengen serahin dia. Karena saya sebagai orang tua bisa jamin dia apa? Coba pikir. Kita gak ada jaminan semua. Saya bisa jamin anak saya bisa gimana dengan kekuatan saya gitu loh. Saudara tahu apa yang saya lakukan buat si Reina? Si Mariska tahu itu betapa sulitnya itu. Dia makannya susah, sampai sekarang masih susah. Selama bertahun-tahun,
Jam 6 pagi kita harus bangun. Kasih dia makan. Supaya jam 9:30, 10 dia bisa makan snack, pisang. Supaya dia jam 12 siang bisa makan siang. Belum lagi dia harus tidur siang, betul? Kita ibadah jam 2. Tapi saya lakukan itu bertahun-tahun. Saudara tahu habis dia selesai makan siang, kita langsung ngibrit buru-buru ke sini. 1:30 sampai sini. Apa saya ngapain? Saya keliling tempat parkir. Lantai 1 sampai lantai 7 itu udah saya naik turun mobil. Supaya apa? Supaya dia tidur. Karena dia perlu tidur siang. Kalau enggak jam 2 di situ dia tidur siang. Saya pernah 1 jam muter-muter parkiran. Supaya dia tidur. Untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Karena saya tahu enggak ada yang pasti selain Tuhan buat dia. Dia belum mengenal siapa Yesus. Tapi setidaknya dia terbiasa sama hadirat Tuhan, hadirat gereja. Kalau di sini ada saudara yang udah punya anak. Kalau anak mau aja dipaksa sekolah, ya udah wajar dipaksa sekolah minggu dong. Benar gak? Sekolah aja kamu paksa. Ya ke situ ya paksa. Gak tidur ya dia ketiduran di situ ya paksa. Lebih penting mana pendidikan apa kenal Tuhan? Paham saudara? You need to give something to God. Jadi jangan remehkan apa yang kecil yang ada di tangan saudara. Oh saya malu, saya cuma punya pendidikan segini. Saya malu, saya cuma punya uang segini. Saya malu, saya cuma begini, saya cuma begitu. Serahin kepada Tuhan. Karena disitulah pelipat gandaan itu akan terjadi, saudara. Bukan dengan cara kita berusaha sendiri, saudara. Nah kita tahu pada akhirnya 5.000, 10.000 orang itu bisa makan, saudara. Ini adalah poin yang ketiga, saudara. Apa kata Tuhan? Dia bilang bahwa, saya sampaikan kepada saudara bahwa rencana Tuhan tidak pernah tergantung dari siapa yang kita kenal dan berapa yang kita miliki. Saya mau kasih tahu, rencana Tuhan tidak perlu modal yang begitu besar. Rencana Tuhan tidak perlu begitu network yang begitu besar untuk dia jalankan rencana kesejahteraannya buat saudara dan saya. Yesus di sini sedang kasih satu jalan yang baru. Kalau kamu tadi kepepet sama yang namanya uang, kamu kepepet sama perkara di dunia, Yesus kasih satu step yang baru. Yang saya sebut dengan jalan iman. You need to stretch your faith. Gak cuman percaya, oh iya Yesus baik, iya Yesus pencipta kita. Tapi sekarang kalau saya tanya, kamu benar-benar percaya Tuhan gak sih di 2025? Apakah masih ada kekhawatiran? Karena kalau kita masih ada ketakutan, kekhawatiran, jangan-jangan kita bukan sedang menyembah Tuhan. Tapi kita sedang menyembah yang lain, saudara. Tapi kalau kita benar-benar stretch our faith, rencananya pasti terjadi. Adiknya si Mariska, dulu waktu kita pulang ke Indonesia, adiknya dia itu gak kuliah, gak kerja. Kita rindu dia kenal Tuhan. Karena kita coba ngobrol sama dia, gak bisa berubah. Dia gak kerja, gak kuliah, tapi berani punya anak lagi. Saya sama Mariska sampai pusing, ini orang mesti gimana. Sampai akhirnya kita merasa dia harus dibawa ke Tuhan. Lalu kita mulai rasanya berdoa buat si adiknya dia ini. Nah tapi singkat cerita, Mariska ribut sama dia. Jadi si adiknya ini gak suka sama keluarga besar, sama om tantenya semua gak suka. Dan ribut juga sama Mariska sehingga hubungan itu rusak. Dan sejak saat itu sampai beberapa tahun ke depan kita gak pernah doain itu orang. Kita juga kayak move on aja. Kita udah coba help him tapi dia gak mau ditolong. Kita coba move on aja saudara. Kita udah lupa itu yang kita doain buat dia. Tapi saudara tahu tahun lalu tiba-tiba ada kejadian satu hal. Jadi salah satu II dari si Mariska, dia itu gerejanya pecah
Dan II-nya ini harus bikin gereja lah karena dia sayang sama domba-dombanya. Akhirnya II-nya ini bikin gereja kecil saudara. Dan kita nggak tahu kabarnya sampai entah kapan tiba-tiba Mariska bilang ke saya, Beb, adik gue si Glenn, dia masuk ke gereja dengan sendirinya. Kagak kita suruh, kagak kita dorong, kagak kita paksa. Apa yang kita doakan dan itu sudah jadi rencana Tuhan, terjadi begitu aja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Rencana Tuhan gak perlu apa-apa daripada kamu saudara. Gak perlu sesuatu yang besar, gak perlu sesuatu yang hebat, gak perlu yang macam-macam saudara. Lukas 9 ayat 16, ini ayat saya yang terakhir saudara. I will close with this. Lukas 9 ayat 16, perhatikan. Kita pikir 5.000 orang itu yang kasih makan Yesus. Padahal bukan sama sekali. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara perhatikan, mujizat terjadi di tangan siapa? Di murid-muridnya. Mujizat 5 roti 2 ikan itu memang kuasa Tuhan. Tapi tidak terjadi dari tangan Yesus. Tapi terjadi dari tangan murid-muridnya. Karena mereka percaya sama Yesus dan mereka step out. Mereka mengulurkan tangannya, mereka ambil, mereka kasih 5 roti 2 ikan, mereka balikin lagi. Dia kasih 5 roti 2 ikan, dia ambil lagi dari Tuhan dan dia mulai jalan. Dan disitulah pelipat gandaan terjadi. Bagaimana kondisi imanmu hari ini? Apakah kamu benar-benar percaya sama Tuhan? Atau kamu berdiri di 2 kaki? Yes, I believe God. But I also believe in my network. It doesn't work like that. Yes, I believe God. Tapi aku masih aman karena aku masih ada deposito dari Papa. It doesn't work like that. Kalau percaya 100% sama Tuhan. Saya percaya itu adalah batu karang yang harus kita punya di 2025. Bodoh amat orang mau bilang cuan tipis, keadaan susah, ini itu, semua segala macam. Pertanyaan saya kepada saudara, have you stretched your faith? Sebagaimana Yesus stretch faith-nya murid-murid ini ke satu level yang lebih tinggi. Ada satu evangelis, namanya George Muller, di tahun 90. Saya bilang dia orang gila. Dia buka panti asuhan. Tapi dia gak pernah satu kali pun minta duit sama orang. Buat panti asuhannya. Dia ngejalanin dengan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan will provide something for them. Gak pernah satu kali pun minta duit. George Muller namanya. This is a true story. Dan waktu dia satu hari pagi-pagi gak ada makanan sama sekali. Dia kumpulin anak-anak itu. Orphanage semua, mereka berkumpul di hall yang besar. Karena dia pastor gila saudara. Dia berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan yang sudah disediakan ini. In Jesus name, amin. Pas dia melek, kita pikir rotinya tiba-tiba muncul. Gak muncul apa-apa saudara. Tapi dia bilang God will provide. And you know what happened? Beberapa jam setelahnya saudara. Tiba-tiba ada yang ketok pintu dia. Tok, 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 tok. Pas dibukain. Pemilik toko roti di kota bawa roti sebakul banyak banget. Lalu dia bilang, kok kamu bisa tahu kita gak ada makanan? Saya gak tahu kalian gak ada makanan. Tapi semalam saya gak bisa tidur katanya. Dan ada yang bilang terus kepala saya sampai pusing. Jadi dia bangun jam 1 pagi dia bikin roti. Dan dia gak tahu roti yang dibikin ini buat siapa. Sampai pada pagi hari itu dia bilang kamu harus antar ke sana. Dan dia antar ke situ. Jadi mereka punya roti. Dan saya mau kasih tahu, roti aja gak cukup.
Dan tiba-tiba setelah kejadian itu, si pastor ini dengar dari luar panti asuhannya, ada suara kayak kecelakaan. Duar gitulah ya kurang lebih. Dan dia waktu dia keluar, dia lihat ada, zaman dulu kan pakai kuda dan merchant cart ya. Tiba-tiba di depan orphanage mereka ada merchant yang kuda bawa barang banyak banget dan rusak di situ. Tepat di depan orphanage itu. Dan tahu gak waktu waktu mau ditolong, ternyata itu adalah penjual susu, saudara. Dan penjual susunya bilang, aduh ini udah gak mungkin bisa pergi ke kota deh. Kalau pergi ke kota pun pasti susunya jadi basi. Udah ini kamu ambil aja semua susu. Dan pada akhirnya semuanya makan kenyang dan dapat susu. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. It's when you fully trust God 100%. Gak cuma 50%, gak cuma 80%, tapi 100%. Itulah yang saya bilang ke istri saya, itu kehidupan yang saya pengen punya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatannya Tuhan. Saudara, saya tahu keadaan lagi susah. Semuanya ngepres kita untuk kerja lebih, kerja rodi, double kerja. Cari investasi sini, investasi sana. Mati-matian cari network. Bergantung sama kripto. Berharap dia 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam 6 bulan. Terus lu bisa merit. Lu bisa ini, lu bisa itu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi saya mau ajak saudara untuk benar-benar percaya sama Tuhan 100%. I dare you to believe God 100%. Kalau saudara di tempat ini masih belum 100% beriman sama Tuhan, ini saatnya saudara beriman sama Tuhan. Gak perlu beriman sama pribadinya dulu, boleh gak? Jadi kamu beriman aja kalau dia bisa penuhi kebutuhanmu. Menurut saya itu level paling rendah. Beriman dia bisa penuhi kebutuhanmu apa yang kamu butuhkan. Karena dia Tuhan yang baik, amin. Tapi buat saudara yang udah lebih advance, mau gak saya ajak stretch imannya? Kalau Tuhan gak jawab doamu, ya, kalau Tuhan gak kasih apa yang kamu mau gak kamu tetap percaya sama dia? Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sorry ya, khotbahnya kayaknya boring tentang iman, tentang itu. Tapi ini benar apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk kita semua. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kita nyanyikan lagu yang tadi terakhir yang sebelum firman. Kita nyanyikan refnya. Saudara, pejamkan matamu. It's between you and God. Dia bertanya kepadamu, gak usah lihat kiri kanan. Dia bertanya kepadamu, kamu mau jalanin 2025 gimana? Kamu mau jalanin sama kayak tahun-tahun lalu. Tapi Tuhan mau jalannya sama kamu sekarang katanya. Maukah kamu percaya 100% sama Tuhan kita? Maukah kamu benar-benar put your trust, surrender everything to God? Percaya aja. Everything Tuhan akan sediakan. Kalau Tuhan gak sediakan, percaya dia tetap baik. Gak penting dapat yang di dunia, yang penting dapat hatinya Tuhan, saudara. Swear. Ini yang Tuhan ngomong pada saya. Gak penting kamu dapat semua. Yang penting kamu dapat hatinya Tuhan. Yang penting kamu dapat pribadinya Tuhan. Saya kasih waktu 2-3 menit, saudara. Berdoa masing-masing sama Tuhanmu. Sambil PW nanti menyanyikan dengan slow ya, refnya. Apa kekhawatiranmu di hadapan Tuhan? Sampaikan kepada dia. Stretch your faith. Berperkara sama dia. Maukah kamu percaya sama dia walaupun duri kamu gak dicabut? Maukah kamu bersyukur kepada dia walaupun jawaban doamu gak ada? Berdoa sama Tuhan sambil
lagu ini dinyanyikan secara lembut ya. Berperkara sama Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ya rada batak kata Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Rada basi kita batakaya rada. Berkali-kali Ya rada barana basya kata batakaya. Ya rada batak kata kita batakaya. berkali-kali kau kuatkan. Amin Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terus berdoa sama Tuhan. Trust Him with everything that you have. Apapun keadaanmu, percaya sama Dia. Stretch your faith. Mungkin kamu gak punya banyak, mungkin kamu gak punya semua. Dapati hatinya. Dapati pribadinya, bukan apa yang dia punya. Pilih jalan iman itu, pilih jalan ke Yesus, bukan jalan ke tempat lain, saudara. Rada batakaya, rada basi kita. Ada Yesus setia. Okay, let's sing with us. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Masa gak bisa percaya sama Tuhan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Let me pray for you. Taruh tanganmu di dada. Bapa, bawa iman mereka ke next level. Yes, Lord. Stretch our faith. Yes, Lord Jesus. Stretch us. Di masa muda ini. Yes, Lord. Supaya kami gak kejar hal-hal yang fana. Kami gak perlu kejar hal-hal yang gak bawa kami dekat kepadamu, Tuhan. Celikan mata kami, Tuhan. Celikan mata kami, Tuhan. Bukain pikiran kami, Tuhan. Bahwa harta yang sesungguhnya itu cuman Yesus. Bahwa harta yang sesungguhnya itu cuman Yesus. Dan biar kami semua mengejar Engkau. Biar kami semua punya iman yang baru. Iman yang fresh. Iman yang stretch in you, Lord. Kami gak takut apa yang terjadi. Karena kami punya Tuhan yang besar. We shall not want.
Because we have Jesus in our life. Kasih iman itu kepada kami Tuhan. Bakar kami di tempat ini Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Biar itu boleh terjadi. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Jemaat yang setia, bukankah Dia cukup bagi kita? 2025 Tuhan, jemaat dewasa muda akan lebih mengejar Engkau, mengejar pribadi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Karena kami tahu masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan berikan. Begitu menegur, menguatkan dan mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami selesai ibadah Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami GBI PRJ Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko, kami mau berdoa untuk Dr. Yanto. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa. Tuhan pimpin langkah-langkah mereka. Supaya Tuhan mereka boleh Tuhan semakin peka akan tuntunan-Mu. Kami juga berdoa untuk Tuhan semua jajaran pemimpin yang ada di atas kami. Kami mau ucapkan berkat atas mereka. Supaya Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Tuhan supaya tahun ini Tuhan gereja kami boleh menuai banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk 2PM. Tahun ini Tuhan kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Para dewasa muda yang sedang kehilangan sosok. Kehilangan arah kehidupan, yang kesepian, yang berbeban berat, yang kebingungan. Tuhan biar kiranya Tuhan mereka menemukan Engkau di tempat ini. Tuhan boleh pakai setiap dari kami Tuhan tanpa terkecuali untuk membawa satu jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Coffee Lounge di belakang sana. God bless you.